Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis bahkan pingsan saat Jibril ungkap penghuni neraka yang ketujuh. Kala itu Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada waktu yang tak biasa. Namun Jibril terlihat berbeda, raut wajah yang tak biasa. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa aku melihat kau wahai Jibril berubah mukamu?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyala api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskan padaku sifat jahanam." Jibril kemudian menjawab, "Iya, ketika Allah menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 100 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam, nyala dan terang. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain." Dikatakan dalam hadis qudsi, "Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku? Tahukah kamu bahwa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 7.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 7.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 7.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 7.000 bilik, dan setiap bilik mempunyai 7.000 kotak. Setiap kotak mempunyai 7.000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 7.000 ekor ular. Di dalamnya mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 7.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 7.000 malaikat. Api yang ada sekarang ini yang digunakan Bani Adam untuk
membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah berfirman dalam beberapa ayat berikut, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara yang menyala-nyala. Surat Al-Furqan ayat ke-11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Surat Al-Mulk ayat ke-7. Air di jahanam adalah hamim, artinya air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, artinya angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yahmum, artinya naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Surat Al-Waqiah ayat ke-41 sampai 44. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta Jibril untuk menjelaskan satu-satu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, arti harfiahnya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Saqor, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lado, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi para Yahudi. Dan pintu keenam dinamakan Sa'ir, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh wahai Jibril? Sejenak malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendesaknya, sehingga akhirnya malaikat Jibril mengatakan, pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka mengucapkan kata taubat sebelum meninggal. Mendengar penjelasan yang mengagetkan, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah SAW di pangkunya, sehingga sadar kembali. Dan sesudah sadar, beliau bersabda, ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka? Jawabnya, iya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu. Nabi Muhammad SAW lalu menangis. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Nabi langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Mari kita memohon ampun, jangan sampai kita meninggal sebelum bertaubat. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita agar kita diberi syafaat. Wallahu a'lam.